Maka maksud dan tujuan pembangunan kemah suci itu dan segala aturannya supaya fokus bangsa Israel termasuk kita untuk mengarahkan pujian penyembahan kita itu jangan ke Allah yang lain, tapi harus kepada Allah yang benar. Nah, pertanyaannya apa tujuan kitab Keluaran buat kita di zaman sekarang? Sudah pasti Bapak Ibu. Memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu memang sungguh nyata. Pertolongannya, kuasanya, pimpinannya, penyertanya, dan berkatnya nyata. Tidak omon-omon dia. Ini juga yang mau diperlihatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka diperbudak luar biasa di Mesir, tapi Tuhan yang mereka percaya, yang dipercaya oleh kakek nenek moyang mereka, Tuhan yang punya kuasa membebaskan mereka dari perbudakan itu sendiri. Maka ini juga menjadi sumber penguatan, pengharapan, dan penghiburan buat kita, Bapak. Sekalipun kita mengalami penindasan, penganiayaan, Tuhan kita selalu tersedia kasih dan kuasanya. Menguatkan, menghibur, menolong kita. Yang kedua, tujuan kita keluaran buat kita adalah pentingnya ketaatan. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan dengan cepat dan mudah, taat, taat, dan taat. Karena ketidaktaatan orang Israel itu memperlambat, mempersulit pertolongan Tuhan mereka alami, rasakan, dan nikmati. Kita diajar sebenarnya dari pola hidup bangsa Israel. Kalau mereka makin bertambah taat, Tuhan pun juga semakin lebih mudah memberkati menyertai mereka. Sama bagi kita hari ini Bapak Ibu. Kalau kita semakin lebih taat sama Tuhan, menjauhi dosa, melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, maka Tuhan pun akan lebih mudah, bahkan akan lebih ringan tangan untuk mengangkat persoalan pergumulan kita, bahkan memberkati saudara dan saya. Yang ketiga, kitab Keluaran ini mengajarkan kita tentang kehadiran Tuhan. Tidak pernah alfa, tidak pernah absen, tidak pernah nol di tengah-tengah umat pilihannya. Ini kan sangat terlihat jelas. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu merasakan kok. Persoalan, pergumulan, bahkan ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Israel itu. Baik waktu mereka di Mesir, bahkan waktu mereka juga dihalang-halangi keluar dari Mesir. Dan waktu mereka di padang gurun sekalipun, Tuhan selalu merasakan persoalan pergumulan mereka. Maka di sini sebenarnya kita diajarkan Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan itu lebih nyata lagi, lebih konkret lagi, lebih dekat lagi bagi kita sekarang. Lewat Roh Kudus di dalam hati, pikiran, perasaan saudara dan saya. Kalau tempo dulu kehadiran Tuhan itu tidak sedekat sekarang. Bagi orang Israel, kehadiran Tuhan itu dulu agak berjenjang dia, agak prosedural. Karena kehadiran Tuhan itu selalu dilambangkan dengan kemah suci kan. Maka untuk itulah rumah-rumah orang Israel itu harus dikelilingi oleh kemah suci karena kemah suci itu menjadi lambang kehadiran Tuhan menyertai mereka. Tapi zaman kita sekarang, kemah suci itu tidak lagi bersifat fisik, bangunan, rumah yang maha tinggal. Tapi tubuh kita menjadi kemah suci Tuhan. Tubuh kita menjadi bait Allah. Sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Maka untuk itulah waktu kita sudah sungguh-sungguh bertobat, tidak main selalu kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Allah itu tinggal di dalam diri kita. Allah itu tidak jauh lagi. Allah itu tidak harus selalu bisa kita temui di gereja. Allah itu bisa kita jumpai setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Karena dia ada dalam diri kita. Maka caranya bagaimana? Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan hati, pikiran, perasaan, totalitas hidup kita dikuasai oleh Roh. Coba saudara bayangin, betapa simpelnya. Bagi kita zaman sekarang, Allah itu bekerja, Allah itu berkarya. Maka kita harus mempergunakan
Kemudahan yang Tuhan berikan ini supaya makin hidup lebih setia, supaya makin hidup lebih percaya total sama Tuhan gitu loh, Pak. Kalau bangsa Israel dulu kan enggak. Kalau mau bertemu Tuhan harus datang dulu ke kemah suci. Itu pun tidak boleh langsung mereka menyampaikan dua permohonan mereka. Harus lewat para imam, hamba-hamba Tuhan kan gitu. Kalau sekarang, enggak. Kita nggak perlu harus tiap hari pulang pergi ke gereja. Berdoa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Enggak. Di rumah kita sendiri. Bahkan di hati kita sendiri kita bisa berdoa kepada Tuhan. Mengungkapkan pergumulan, persoalan. Apapun yang kita lakukan. Lagi-lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kitab keluaran itu juga bertujuan memberikan konfirmasi kepada kita. Bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah digambarkan di dalam perjanjian lama. Yang walaupun digenapi, direalisasikan, diwujud nyatakan di era perjanjian baru. Sudah dikonfirmasi kok semuanya di dalam kitab keluaran. Apa contohnya? Kurban Paskah. Itu simbolisasi atau tipologi pengorbanan Kristus kan. Waktu Tuhan memberikan mana di padang gurun untuk dinikmati. Bangsa Israel itu kan gitu. Itu tipologi pengorbanan Yesus di padang gurun. Itu sudah sangat jelas kok. Tapi bangsa Israel kan nggak mau sungguh-sungguh mengimani itu, mempercayai itu. Sehingga mereka tak menolak di era perjanjian baru kan gitu kira-kira. Jadi bagi kita zaman sekarang, pelajaran penting dari kita keluaran ini khususnya di dalam konteks memberikan gambaran tipologi akan Kristus adalah kita tertolong orang percaya di zaman sekarang ini Bapak Ibu. Betapa luar biasanya Tuhan merancang dan mendesain. Bagaimana cara menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Baik mulai dari era perjanjian lama sampai era perjanjian baru sampai juga di era zaman modern sekarang. Itu sudah Tuhan rancang jauh-jauh. Nah ini menjadi perlu kita pahami. Maka semakin jelas Bapak Ibu saya kira ya. Kehadiran Kristus itu bukan hanya baru ada di perjanjian baru, tapi sudah ada dalam perjanjian lama. Cuman yang membedakannya, kehadiran fisik itu belum terlihat memang di era perjanjian lama, baru di era perjanjian baru. Tapi kehadiran melalui simbol-simbol atau tipologi udah ada. Yang saya kira ini tidak banyak dipahami oleh orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen memiliki pemahaman yang salah atau keliru. Bahwa Yesus itu